Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11, kita akan melanjutkan tentang materi pendidikan jasmani, yaitu kita akan membahas tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Nah, sebetulnya aktivitas fisik secara teratur itu kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah aktivitas fisik itu sendiri atau olahraga, kemudian kita harus memperhatikan juga pola makannya dan juga pola istirahat, dan yang terakhir adalah berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, aktivitas fisik secara teratur banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Salah satunya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa jadi penyebab penyakit bagi tubuh. Sepertilah kurang lebih pengertian pola hidup sehat. Jadi, aktivitas fisik secara teratur itu berhubungan dengan pola hidup sehat. Yang pertama, kita akan membahas tentang aktivitas fisik atau olahraga. Yang pengertiannya adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Nah, kalian harus sudah bisa membedakan jenis aktivitas fisik dan jenis olahraga. Kalau aktivitas fisik seperti belajar, berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, dan lain-lain. Sedangkan jenis olahraga seperti push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, dan yang lainnya ya. Kalian bisa baca di slide ini. Nah, sebetulnya aktivitas fisik atau olahraga ini harus dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari. Nah, ini dapat meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Jika kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur, terukur, maju, dan berkelanjutan, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Itu merupakan aktivitas fisik. Nah, beberapa hal terkait aktivitas fisik atau yang berhubungan dengan olahraga itu adalah tubuh manusia dibuat untuk banyak bergerak. Nah, aktivitas fisik atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, aktivitas fisik itu dapat dibagi menjadi 3 golongan atau tingkatan. Yang pertama adalah aktivitas fisik ringan, aktivitas sedang, kemudian aktivitas berat. Aktivitas fisik yang secara ringan seperti berjalan kaki, menyapu lantai, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang aktivitas sedang itu adalah seperti berlari kecil, tenis meja, berenang, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah aktivitas berat seperti berlari, bermain sepak bola, dan senam aerobik, berlari, dan kalian bisa baca ya di sini. Oke. Nah, manfaat jangka panjang dari partisipasi aktif aktivitas fisik secara teratur diantaranya adalah dapat mengontrol berat badan, kemudian meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, memperlancar sistem reproduksi, terus membuat mood kita menjadi menyenangkan, kemudian mengurangi risiko terkena penyakit kronis, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang benar. Yang pertama itu kalian harus memperhatikan denyut nadi setiap pagi ketika kalian bangun tidur. Denyut nadi yang normal adalah 60 kali per menit. Jika setelah melakukan olahraga, kalian menemukan jumlah denyut di pagi hari itu bertambah, berarti jangan-jangan ada yang salah nih di intensitas olahraga yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang dirasakan ketika kalian bangun pagi? Jika badan sakit atau malah jadi malas beraktivitas, berarti kalian kurang tepat juga melakukan aktivitas fisik atau olahraganya. Dan yang ketiga adalah kalian harus lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin, lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Itu yang harus diperhatikan.
Nah, porsi atau takaran aktivitas fisik atau olahraga, para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang sehat untuk mendapatkan 2,5 jam latihan aerobik umum setiap minggu. Kemudian juga mendapatkan latihan penguatan otot untuk yang 2 hari atau lebih. Nah, pedoman ini bahkan memungkinkan untuk dibagi menjadi segmen 10 menit di sela hari-hari sibuk Anda. Misalnya, Anda berjalan kaki selama 10 menit, 3 kali dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu untuk mengurangi resiko pengembangan penyakit yang sedang maupun berat. Nah, penyakit kronis yang bisa muncul yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik atau olahraga yang pertama adalah tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, masalah kesehatan tulang dan otot, beresiko karena kanker ganas, dan lain sebagainya. Nah, selain aktivitas fisik dan olahraga, kalian juga harus memperhatikan tentang pola dan kebiasaan makan. Nah, pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen yang penting, yaitu kita harus memperhatikan jenis, frekuensinya, kemudian jumlahnya. Yang termasuk jenis itu di Indonesia mengenal banyak makanan pokok seperti lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Kemudian frekuensinya itu sangat tergantung kepada kelompok umur. Khusus untuk umur di atas 1 tahun, pola frekuensi makan adalah 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, selanjutnya adalah kita memperhatikan jumlahnya. Nah, seseorang memiliki kebiasaan makan misalkan 2 potong ikan, akan tetapi orang lain mungkin hanya cukup 1 potong ikan saja. Nah, pola makan. Jenis makanannya, kalian harus memperhatikan yang berhubungan dengan zat gizinya. Yang pertama adalah yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat atau hidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, terdapat pula 2 zat gizi lagi, yaitu air dan oksigen. Nah, yang ketiga, frekuensi makan adalah jumlah makan dari sehari-hari. Lama makanan dalam lambung tergantung sifat dan jenis makanan. Jika rata-rata umumnya lambung kosong antara 3 sampai 4 jam. Nah, oleh karena itu pembagian jam makan yang tetap adalah misalkan seperti ini. Pada jam 4 pagi, kemudian sampai jam 12 lambung bekerja untuk membuang kotoran. Nah, oleh karena itu, di jam-jam ini, yang paling baik adalah makan makanan yang berserat seperti jus, buah, atau makanan yang dapat membantu pengeluaran proses makanan. Nah, kemudian di jam 12 sampai jam 20 atau jam 8 malam adalah saat di mana tubuh kita menyerap makanan dengan baik. Oleh karena itu, sangat baik jika konsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, makan makanan bergizi lainnya. Bahkan, karbohidrat seimbang dianjurkan untuk dikonsumsi pada jam-jam ini. Nah, terakhir, pada jam 20 sampai jam 4 pagi adalah waktu di mana tubuh kita mencerna makanan. Oleh karena itu, jam-jam ini jangan memperberat kerja lambung dengan makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi. Konsumsilah makanan yang mengenyangkan dan bernutrisi, kemudian rendah gula. Ya. Jadi kalian harus sudah bisa membagi jam-jamnya, ya. Selanjutnya adalah jumlah makan. Jumlah makan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori dalam makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, biasanya memperhatikan berat badan kita juga. Kalori adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, kandungan kalori di dalam makanan dapat ditentukan oleh kandungan-kandungan gizi seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang terkandung di dalam makanan itu sendiri. Nah, kalau lemak menghasilkan kalori paling banyak yaitu 9 kalori per gram. Karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori setiap gramnya.
Nah, makanan yang banyak mengandung lemak adalah makanan yang mengandung tinggi kalori. Sebaliknya, yang memiliki kalori rendah adalah buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung banyak serat dan kadar airnya yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kalori. Jadi, kebutuhan kalori setiap laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kalau laki-laki umumnya memiliki kebutuhan kalori harian yang lebih tinggi karena massa otot yang lebih besar. Nah, berikut ini kebutuhan laki-laki dari masa anak-anak sampai dengan lansia. Kalau kalian di usia SMA itu berarti ada di range antara 16 sampai 18 tahun yaitu 2.650 kalori. Sedangkan bagi perempuan dibedakan dengan kondisi seperti apakah kalian termasuk tubuh yang normal, kemudian apakah ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, kalau kalian karena masih kondisi tubuh yang normal di usia SMA yaitu 16 sampai 18 tahun, berarti kalian memerlukan 2.100 kalori. Nah, jadi ini adalah contoh menu makan per hari kalian. Ya, ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Setelah saya hitung-hitung ini kalorinya adalah kurang lebih di sekitar 2.500 kalori. Jadi kalian bisa mencontoh menu makanan per hari kalian seperti ini. Ya. Kemudian selain kalian memperhatikan aktivitas fisik, olahraga, kemudian pola makan, kalian juga harus memperhatikan pola istirahat kalian. Nah, istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari kalian. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh kita setelah melakukan aktivitas keseharian. Nah, pola istirahat itu ada beberapa macam. Seperti kalian harus tidur 7-8 jam atau tidur yang berkualitas. Ya, termasuk bersantai, perubahan dalam aktivitas fisik, menghilangkan segala tekanan-tekanan kerja atau masalah-masalah lainnya. Seperti kalian nih dapat tugas itu jangan dijadikan beban, tapi kalian dijadikan enjoy gitu ya. Nah, selain itu kalian juga bisa berjalan di udara yang segar, mencernihkan pikiran, olahraga seperti bermain tenis, dan semuanya dapat menenangkan otot-otot. Nah, selain ketiga hal itu, kalian juga harus memperhatikan penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, penyakit itu adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Nah, penyakit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penyakit menular, kedua penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Nah, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur. Nah, penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Penyakit tersebut contohnya adalah seperti batuk, sariawan, sakit perut, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah penyakit kronis. Adalah penyakit yang berlangsung sangat lama. Beberapa penyakit kronis yang sering menyebabkan kematian kepada penderitanya antara lain adalah AIDS, serangan jantung, kanker, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kalian harus merencanakan program aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama itu kan harus melakukan perencanaan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Nah, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh kalian. Kemudian mengatur perencanaan pola istirahat. Ya. Nah, di sebelah sini itu ada contoh kegiatan per hari kalian. Nah, dimulai dari pukul 21.00 atau 9 malam kalian tidur malam dan bangun tidur. Kemudian pukul 4.30-nya kalian mandi pagi atau sholat subuh, kemudian membantu ibu belajar, nonton TV, mandi, sampai ke pukul 21 lagi. Nah, kalian bisa lihat di tabel yang sebelah kanan ini. Oke, cukup sekian penjelasan manfaat aktivitas fisik secara teratur. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian
komen di kolom komentar. Kalau tidak, kalian silakan di Google Classroom ditanyakan. Atau kalian juga bisa melalui WhatsApp ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.